Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Kita masih dalam rangka pembelajaran online, pembelajaran via YouTube. Mudah-mudahan anak tidak bosan untuk melihat video pembelajaran ini. Simak baik-baik, ya kan, video pembelajaran ini agar supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik juga. Setelah itu kalian kerjakan tugas di buku tema. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kedua. Pertama kita bahas, kita pelajari yaitu tentang menghargai jasa penemu. Nah, sekarang kita kembali membaca kisah penemu dalam teks berikut. Kita baca ya. Guglielmo Marconi sang penemu radio. Guglielmo Marconi lahir pada 25 April 1874 di Bologna, Italia. Sejak kecil Marconi telah berminat pada bidang fisika, terutama elektro. Pada tahun 1895, Marconi memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Penemuan tersebut menjadi cikal bakal penciptaan radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya berupa alat komunikasi yang menggunakan sinyal tanpa kabel dan mampu menjangkau jarak 19,3 km. Wah, ini luar biasa ini. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Marconi menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, Marconi menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram dan teknologi radar. Penemuan Marconi atas radio telah membantu masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai daerah atau negara lain. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaan yang diterima Marconi antara lain penghargaan Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah ini ya, menghargai jasa penemu ya, yaitu penemu radio yaitu Guglielmo Marconi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang PPKN, bentuk sikap kita untuk menghargai jasa penemu. Bagaimana sikap kita dalam menghargai jasa penemu? Yang pertama yaitu menggunakan hasil penemuan dengan bertanggung jawab. Ya, artinya menggunakan hasil penemuannya itu dengan bertanggung jawab, artinya tidak boleh sembarangan, harus dipertanggungjawabkan apabila disalahgunakan. Kemudian yang kedua, tidak mengakui penemuan orang lain sebagai milik pribadi. Jadi jangan sampai kita menjiplak mengakui penemuan orang lain itu diakui menjadi penemuan kita. Itu salah besar ya. Jadi artinya kalau orang lain yang menemukan ya kita tidak boleh menjiplaknya, maksudnya tidak boleh mengakui bahwa itu adalah kita yang menemukan. Yang ketiga, tidak menjiplak hasil penemuan orang lain tanpa izin. Nah, ini berkaitan dengan hak cipta. Biasanya ada copyright-nya atau hak apa namanya itu kalau di itu hak cipta ya, hak cipta atau copyright kalau dalam bahasa Inggris. Jadi tidak boleh kita menjiplak hasil penemuan orang lain tanpa izin, kecuali ada izinnya ya. Yang keempat, memberikan balas jasa atas penemuan yang digunakan. Ya, kita memberikan balas jasa pada orang yang sudah menemukan itu. Kita tetap harus menghargainya dengan baik. Kemudian hak dan kewajiban menggunakan radio. Nah, ini yang berkaitan dengan penemu radio tadi, Guglielmo Marconi tadi ya. Badung suka mendengar musik dari radio. Nah, ini ya. Badung pun mendapatkan haknya untuk memanfaatkan radio.
Badung dapat mendengarkan lagu-lagu yang disukainya. Namun, Badung suka menyetel radio dengan suara nyaring. Adik Badung merasa terganggu dengan kebiasaan tersebut. Adik Badung menjadi sulit berkonsentrasi saat belajar di rumah. Saat mendapatkan haknya, Badung mengambil hak orang lain. Badung mengambil hak adiknya untuk belajar dengan nyaman. Jadi hak dan kewajiban Badung tidak seimbang. Seharusnya Badung tidak menghidupkan radio dengan nyaring. Suara radio tidak boleh mengganggu lingkungan sekitar. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Karena itu, hak harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan rumah. Dengan demikian, setiap anggota keluarga harus memanfaatkan barang-barang di rumah dengan bijak. Radio, televisi, kendaraan, dan barang lainnya harus digunakan tanpa mengganggu hak orang lain. Nah, ini ya, ini adalah salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban tadi ya Kak. Si Badung ini dia mutar radio keras-keras, dia udah mendapatkan haknya, cuman hak tersebut mengganggu orang lain. Artinya hak orang lain itu bisa terganggu, ya. Hak itu bisa terganggu karena mutar radionya dengan suara yang sangat keras, nyaring ya. Jadi sehingga adik Badungnya ini sulit untuk berkonsentrasi belajar karena dia mendengarkan masuk ke telinga si suara radio tadi. Nah itu jadi membuat orang lain tidak nyaman tuh sama dengan merampas hak orang lain ya. Jadi seharusnya kewajiban Badung itu kita harus memanfaatkan barang-barang di rumah dengan bijak. Dengan bijak artinya ya radio itu kalau misalnya kita putar kita dengar sendiri, jangan sampai mengganggu orang lain ya. Sekarang menentukan penggunaan hak dan kewajiban sesuai gambar. Ini di buku tema ada gambarnya. Sekarang kita bahas gambarnya. Nah ini ya, ada gambar anak berboncengan motor tarik 3. Nah ini apa? Menggunakan hak dengan tanggung jawab. Badung dan teman-temannya tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab sebagai warga negara. Mereka berhak menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor, namun mereka belum boleh mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan memiliki SIM. Nah, jadi si Badung ini masih usia SD. Nah, dia banyak sekali yang dilanggarnya ini. Dia tidak punya SIM, tidak pakai helm, kemudian berboncengan atau tarik sampai 3 orang di sini. Jadi ini sudah melewati ya. Sudah melewati. Artinya dia sangat-sangat tidak melaksanakan kewajibannya, ya, tidak mematuhi aturan. Nah, bagaimana melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab yang benar? Badung dan teman-temannya tidak melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Jadi si Badung ini tidak bertanggung jawab ya, tidak melaksanakan kewajiban. Mereka melanggar aturan lalu lintas saat mengendarai bermotor. Mereka wajib memakai helm. Yang selama tidak memakai helm dia tidak memiliki SIM dan tidak berboncengan lebih dari 2 orang. Ini sudah lebih dari 2 orang, 3 orang bahkan ya. Nah, terus kemudian gambar yang kedua. Gambar kedua antara Uni dan Badung. Ini Uni, ini Badung. Badung tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Badung telah mendapatkan haknya sebagai pelajar, yaitu mendapatkan penilaian dari hasil belajar. Namun, Badung memaksa meminta jawaban ujian kepada Uni, sehingga mengganggu Uni saat mengikuti ujian dengan tenang. Jadi Badung sudah mendapatkan haknya, tetapi Uni merasa terampas haknya oleh si Badung. Badung belum melaksanakan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Badung tidak mengerjakan ujian dengan jujur karena dia minta contekan kepada si Uni. Akibatnya tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab apa saja. Nah, ini contoh yang pertama yaitu akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab, contohnya membuang sampah sembarangan, yaitu membuat lingkungan tidak nyaman dan mudah menyebarkan penyakit. Nah, jadi lingkungan tidak nyaman, kemudian mudah juga untuk menyebarkan penyakit. Yang kedua, menyontek saat mengerjakan ujian. Apa akibatnya? Ujian membuat kita malas belajar. Jadi menyontek saat mengerjakan ujian yaitu membuat kita malas belajar dan tidak memahami pelajaran. Ini akibatnya. Kemudian menyetel radio atau televisi terlalu nyaring. Nah,
Akibatnya itu mengganggu orang yang sedang belajar atau istirahat. Ya. Yang keempat, contohnya boros menggunakan listrik, mengakibatkan adanya pemadaman listrik secara bergilir karena pasokan listrik kurang. Yang kelima, mengendarai kendaraan bermotor tarik 3 dan tidak memakai helm, yaitu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini ya. Jadi ini contoh dari akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kalian memainkan lagu Maryam Tomong dengan alat musik ya. Kemarin kita sebenarnya pada pembelajaran sebelumnya ya, pertama sebelumnya kita sudah belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik ya. Tapi ini diulangi lagi. Kalau kalian punya pianika di rumah bisa kita praktekkan, nanti Pak Mus tunjukkan intinya tuts-tutsnya ya, yang mana yang akan dipencet sama seperti dengan pembelajaran kemarin. Baik anak-anak sekalian, kita nyanyikan dulu, kita mainkan dulu lagu Maryam Tomong dengan alat musik. Nah, selamat mengikuti, selamat menyimak. Memainkan lagu Maryam Tomong dengan pianika. Kamu sudah bisa memainkan berbagai nada dengan alat musik pianika, bukan? Sekarang kita akan melihat bagaimana memainkan nada lagu Maryam Tomong. Perhatikan nada dan tuts pianika yang menyala ya. Tidak sulit bukan? Nah, sekarang cobalah mainkan lagu Maryam Tomong ini dengan pianikamu, teman. Dah. Baik, setelah kalian memainkan lagu Maryam Tomong dengan alat musik dan menyimak dengan baik, tentunya kalian kalau sering dipraktekkan dengan menggunakan alat musik maka akan terbiasa. Kita menggunakan pianika, kalau di rumah pianika ya alat musiknya, berarti kalian nanti akan terbiasa menggunakan pianika tersebut sehingga lebih hafal letak-letak tuts-tuts dari tuts-tuts dari lagu Maryam Tomong. Kalau lebih sering kalian latihan, maka akan lebih sering, lebih cepat kalian dalam memainkan alat musiknya tadi. Baik, alhamdulillah sudah selesai anak-anak sekalian untuk pembelajaran 2 ini ya. Untuk pembelajaran 2 ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat. Terus kemudian mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Mus sampaikan dari awal sampai akhir. Kalau perlu video ini kita download ya, kita simpan di HP ataupun di laptop ataupun di media-media penyimpanan yang lain, agar supaya kalian bisa memutar ulang kembali video yang sudah Pak Mus berikan. Dan ketika kalian menghadapi latihan atau ujian ataupun bahkan mengerjakan tugas, untuk video ini bisa kalian putar ulang. Baik, itu saja yang bisa Pak Mus sampaikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.